Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam ibadah Pekan Pentakosta pada yang keempat. Kiranya kita tetap semangat di dalam Tuhan, kita tetap semangat beribadah, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau telah memberkati kami, Kau telah melindungi kami. Di tengah pandemi virus corona yang ada Tuhan, namun Kau tetap melindungi kami dan menjaga kami dalam kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sebab Kau hanya Allah yang layak kami puja, Raja segala bangsa. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji meninggikan nama-Nya. Terima kasih Yesus. Besaran ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu besar dan besaran ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Yesus Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, amin, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita mau angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita mau katakan besar dan ajaib. Besaran ajaiblah karya-Mu, adil Tuhan, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah Tuhan,
disembah, sebab Kau Allah yang kekal, Kau Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidupku, Yesus. Kami mau nyanyi pujian, nyanyian pujian bagi-Mu. Terima kasih. Nyanyian pujian bagi-Mu, amin. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Benar Tuhan, hanya Kau yang kami puji, hanya Kau yang kami layakan Tuhan. Sebab memang hanya Kau saja yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami meninggikan Tuhan bukan karena kami meminta Roh Kudus ada di dalam hati kita. Namun kami sudah percaya Bapa bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kami. Dan kami mau mengucap syukur akan hal itu Tuhan. Dan kami selalu rindu bahwa Roh Kudus itu boleh penuh di dalam hati kami. Boleh memenuhi hati kami Tuhan. Dan kami mau siap terima lawatan Roh Kudus-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap, kami rindu menerima lawatan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami mau katakan Bapa, Tuhan aku rindu. Yes Tuhan, kami siap. Tuhan aku siap. Penuhi kami, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan
mengurapi saat ini. Tuhan, saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, kami rindukan Tuhan, kami rindukan Engkau, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kau penuhi kami Tuhan, Kami bersyukur, kami bersyukur. kami Terima rindukan kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau jamah kami Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Benar Tuhan, kami rindukan Engkau Yesus. Ku Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, ku rindukan Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Kami serahkan kepada Bapa ya. Haleluya. Pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh merindukan akan hadirat Tuhan nyata dan hadir di tempat ini, di gereja ini, bahkan di rumah, di masing-masing jemaat-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan, Allah yang maha hadir, Engkau yang tetap berkuasa baik di tempat ini maupun juga yang di rumah masing-masing. Kami percayakan kiranya hadirat Tuhan menjamah setiap kami anak-anak-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
35 tahun yang lalu ada satu keluarga yang keluarga ini sangat miskin. Keluarga ini dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang seringkali mereka menghina, mengejek akan keluarga yang sangat miskin ini. Keluarga ini memiliki 4 orang anak dan keempat-empatnya mereka pun juga saat itu untuk makan enak mereka mengalami kesulitan. Kakak yang pertama itu sudah cukup besar dan kemudian adiknya yang kedua, jadi yang nomor 2 udah cukup besar. Saat itu kira-kira masih di kelas sekolah dasar. Setiap tahun ketika hari raya Idul Fitri, bapak ibunya itu mengajak anak-anaknya, terutama anak yang pertama dan anak yang kedua itu diajak ke pasar. Ketika di pasar itu kemudian diajak makan di warung. Dimakan di warung dengan nasi yang dari beras. Karena setiap hari itu makannya nasi jagung. Mungkin itu untuk makan nasi yang dari beras itu pun bisa dihitung. Kalau mau pulang kemudian ibunya itu mengajak anak yang kedua, ayo tak ajak masuk ke pasar. Ketika masuk ke pasar kemudian dicarikan pakaian karena sebentar akan hari raya Idul Fitri. Dicarilah pakaian-pakaian, tapi pakaian yang disodorkan ke anaknya yang kedua itu adalah pakaian merah putih. Anaknya bilang, "Bu, iki arep ge badan kok nggawa merah putih. Wis, manut. Ngikut aja merah putih. Bisa ge badan, bisa juga untuk nanti setelah badan bisa dibuat apa? Sekolah." Itu maksudnya. Dan itu biasanya yang dibuat lebih besar. Dengan harapan dari ibunya ini adalah ini bisa dipakai sampai 1 tahun ke depan. Sekalipun sebelum 1 tahun pakaian itu sudah rusak. Tetapi itulah yang dilakukan oleh ibu itu. Keinginan dari kakak pertama, anak pertama dan anak kedua itu adalah mereka ingin membeli satu barang, yaitu membeli sweater. Sweater seperti kaos ini, sweater. Ingin membeli karena harus minta orang tua juga tidak ada. Anak pertama dan anak kedua kemudian mereka bekerja sama, mereka bekerja, itu masih sekolah dasar. Dengan cara apa? Cari batu-batu kecil, kemudian itu dipecah sampai numpuk, namanya kericak atau apa? Sprit. Numpuk banyak, kemudian diangkut, kemudian dapat uang. Benar, kerjasama kakak dan adik akhirnya menghasilkan uang. Kemudian dibelikanlah sebuah kaos seperti ini, apa namanya? Sweater. Sebenarnya kaos yang sweater yang dibeli itu adalah yang saya pakai ini. Ini adalah sweater sejak saya SD. Sampai sekarang masih melekat di dalam tubuh dan masih kuat hingga sekarang. Perjalanan hidup pada saat itu begitu mengerikan, tetapi
sejak ku terima Yesus, sejak kami terima Yesus, Tuhan mengubah 100%. Saudara dikasih Tuhan, apa yang saya pakai ini mengingatkan perjuangan saya dengan kakak saya untuk mendapatkan ini. Mendapatkan sweater dengan luar biasa. Ini menjadi sebuah peringatan, makanya ini sekalipun sudah enggak bagus, tetapi bagi saya ini sangat-sangat berharga bagi saya. Nah, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, Roh Kudus itu disebut dengan roh kebenaran. Roh kebenaran, dia bertugas, dia berfungsi di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu untuk meneguhkan perkataan-perkataan Yesus. Dia meneguhkan setiap firman yang sudah didengar oleh anak-anaknya. Jadi kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan, pada satu saat kita itu mengalami sebuah tekanan, sebuah masalah, maka Roh Kudus akan mengingatkan, ini loh sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus mengingatkan, jangan kau khawatir. Ketika kita mengalami kekhawatiran, Roh Kudus berkata, jangan kamu khawatir. Lihat, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi kamu lebih dari mereka. Roh Kudus itu mengingatkan perkataan firman Tuhan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, maka kita akan semakin memiliki tabungan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Sehingga sewaktu-waktu kita mengalami sebuah tekanan dalam hidup, Roh Kudus akan ungkap. Roh Kudus akan recall kembali apa yang telah kita dengar dari kebenaran itu. Dan firman itu akan memberikan kekuatan dan jawaban bagi kita semuanya. Poin yang kedua, roh kebenaran, Roh Kudus itu menuntun orang percaya kepada kebenaran. Ya. Roh Kudus itu akan menuntun seseorang kepada kebenaran. Manusia itu memiliki kebenaran masing-masing, tapi kebenaran yang mutlak itu hanya di dalam Tuhan saja. Dan Roh Kudus itu akan menuntun. Karena sesuatu yang baik bagi manusia belum tentu itu sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tapi Roh Kudus itu akan menuntun orang-orang percaya menuju pada kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Itu peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan meneguhkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, perkataan-perkataan firman Tuhan yang telah kita terima, dan itu akan menguatkan kita. Yang kedua, Roh Kudus itu akan menuntun jalan hidup kita menuju pada kebenaran. Beberapa hari yang lalu di depan gereja itu ada kecelakaan. Pagi-pagi jam 5 itu ada kecelakaan yang sangat hebat. Ketika korban itu dibawa ke puskesmas, karena yang satu sudah sangat parah, kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit Limpung. Nah, ketika mulai hari siang, ada seorang bapak yang dia itu naik kendaraan cepat, datang di depan gereja di pinggir jalan itu. Mana? Saya berpikir cari apa? Mana? Rupanya Pak, plat nomornya mana? Enggak tahu Pak. Dia cari-cari plat nomornya. Mana plat nomornya? Oh tadi sudah dikasihkan sama Pak polisi. Ah, mosok sih? Betul, sudah dikasihkan Pak.
kamu itu ngapusi. Paling harus dipasang dewe. Rupanya itu orang cari-cari plat nomor itu harus dipasang nomor. Wah, tak kira ngopo cari plat nomor rupanya untuk dipasang nomor. Itu orang dunia yang tidak tahu sebuah kebenaran. Tapi orang-orang percaya, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, menyadarkan kita dan terus menuntun kita kepada yang namanya kebenaran. Sesuatu yang tidak benar itu mesti ditinggalkan dan kita mulai melangkah dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengantarkan kita, membimbing kita kepada yang namanya kebenaran. Sehingga hidup kita itu berkenan di hadapannya. Yang ketiga, Roh Kudus disebut dengan roh kebenaran karena ia akan selalu memuliakan Yesus. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidupnya pasti akan memuliakan Yesus. Karena Roh Kudus itu yang ada dalam hati kita, pekerjaannya adalah memuliakan Yesus. Semua yang dilakukan, kuasa Roh Kudus, semua itu tujuannya adalah untuk memuliakan akan Yesus. Ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, saya pastikan hidup kita, mulut kita, perilaku kita juga memuliakan akan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu otomatis. Kalau kita masih bersungut-sungut, itu tanda tanya besar. Benarkah Roh Kudus itu berkuasa dalam diri kita? Kalau Roh Kudus berkuasa, tinggal di dalam diri kita, pasti hidup kita itu menyenangkan dan memuliakan akan nama Tuhan. Itu tidak bisa disangkal. Kiranya pekerjaan Roh Kudus kita berikan ruang yang cukup besar dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus itu akan terus menuntun Bapak Ibu Saudara semua, kita semua kepada kebenaran. Roh Kudus itu akan meneguhkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Ketika kita mengalami letih, lesu, berbeban berat, Roh Kudus akan memberikan kelegaan buat kita. Dan Roh Kudus pun akan membuat kita untuk terus kita itu memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Biar kita terus bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kita naikkan pujian ini.
kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus. Kau Allah yang hidup, ya Roh Kudus, Kau Roh kebenaran yang menuntun kami kepada kebenaran-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang selalu mengingatkan kami akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, sekali lagi, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Allah Roh Kudus, Engkau adalah roh kebenaran yang tinggal di dalam hati kami. Betapa indah kami berjalan bersama dengan Engkau ya Allah Roh Kudus. Engkau yang menuntun jalan kami, Engkau yang mengingatkan kami untuk hidup kami boleh selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami sungguh bersyukur melalui nasihat, melalui teguran firman-Mu. Itu adalah bukti kasih-Mu yang Kau berikan atas kami untuk kami boleh memperbarui hidup kami. Supaya hari demi hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, biarlah hidup kami melalui hati dan mulut kami boleh memuliakan akan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkati jemaat-Mu, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua dengan berkat Tuhan. Engkau mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Kami percayakan kiranya mereka semua tetap Tuhan lindungi, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Kristus.
Kasih karunia-Mu memberkati kehidupan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati keluarga mereka. Kami percayakan setiap anak-anak-Mu, mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang dari Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa kami Indonesia. Berkati untuk setiap dokter, perawat, tetap kami berdoa menyerahkan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Kami tetap percayakan dan kami rindukan pandemi virus corona akan berlalu dari atas negeri kami Indonesia, bahkan dari dunia ini. Kami percaya kepadamu, Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pekan Pentakosta di hari yang keempat ini. Kami percaya di hari-hari yang ke depan berikutnya Tuhan terus memperbarui hidup kami, untuk kami semakin kuat memiliki roh yang menyala-nyala di dalam mengiring akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.